pagi guys. Hari ini hari Selasa. Ada sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan di MTS 6 Jakarta, yaitu rapat dinas. Entah apa yang akan dibicarakan, kita lihat aja. Kita lagi OTW ke atas. Yuk, let's go. Oke guys, sambil menunggu rapat dinas dimulai, saya sedikit mau ngobrol-ngobrol yang mungkin bagi siswa lama, wajah ibu yang satu ini masih asing, karena memang beliau adalah guru baru, yaitu guru BK di MTS 6 Jakarta, pengganti dari Bapak Ayub yang pindah ke kantor wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dan di samping saya mau ngobrol-ngobrol. What's your name, ma'am? Asik. So Inggris. Ada Bu Guru, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, Bu Guru, saya mau ngobrol-ngobrol. Bu Guru namanya siapa, Bu Guru? Nama saya Yohan, Ibu Yohan. Nama lengkapnya siapa, Bu Guru? Kan saya nanya, Bu Guru. Bu Guru jawab. Gitu. Kalau di kelas kan Bu Guru tanya, anak murid yang jawab. Nah, sekarang Bu Guru jawab, saya yang tanya. Gitu. Jadi gantian. Boleh saja, santai. Kita ngobrol santai kok. Jadi Bu Guru ini adalah nama lengkapnya Yohan Aprila Dewi, SPD, jurusan bimbingan konseling. Ya. Beliau ini mengajar di MTS pada saat kondisi pandemi. Pastinya masih banyak para siswa ataupun orang tua yang mengira-ngira Bu Guru BK ini yang mana ya, Bu Guru Bahasa Indonesia yang mana ya, karena kita belum ini ya, udah pernah tatap muka? Belum, baru virtual Zoom. Zoom, tapi itu hanya keseluruhan ya, dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi kita belum ada yang Zoom lagi. Belum secara per kelas atau beberapa kelompok gitu ya. Betul. Gimana menjadi guru di saat pandemi? Beda banget, luar biasa. Ya, serba harus mengawasi juga anak-anak. Gimana kegiatan sekolahnya, belajarnya, gimana caranya belajar di rumah biar nggak bete, gitulah. Oke, kan BK sekarang tetap ada 3 nih, ada Pak Wahyu, Pak Sarip, dan Bu Yohan. Nah, Bu Yohan sendiri megang di kelas berapa aja? Saya megang kelas 7A sampai 7I. Berarti kelas 7 semua ya? Gitu. Nah, kalau kelas 8 sendiri siapa? Pak Sarip. Kalau kelas 9 Pak Wahyu. Oke. Nah, dari siswa-siswa kan berarti kan siswa baru ya. Kalau nggak salah punya grup WA semua siswa dari kelas 7 sampai gimana nuansa ya, ini sih cuma sudut pandang seorang saya ya, guru terhadap chat-chatan yang ada di grup gitu. Ya, kadang murid ada yang ngeluh cara belajarnya di rumah, bete pasti, ya boring lah ya, pengen sekolah gitu kan. Terus banyak yang kadang orang tua yang ngeluh juga kapan sekolah, kapan masuk sekolah gitu. Jadi kadang ada setiap pagi ya biasa gitu ya. Seperti itulah ya. Mungkin keluhan itu nggak cuma di siswa MTS doang, karena memang kita kan masih di DKI ya, khususnya belum ada kegiatan yang secara tatap muka lagi. Kalaupun ada, hanya di zona hijau. Nah, kita kan Jakarta Timur masih zona merah, masih harus menahan diri berkegiatan di sekolah. Ya, sejujurnya kita semua pastinya ngerasa jenuh, bete, yang biasanya kita berlalu lalang di sekolahan, main sama teman di sekolahan, kantin, main bola, dan lain sebagainya. Ini harus stay at home, belajar di rumah dengan fasilitas-fasilitas pembelajaran dari dari sekolah itu sendiri gitu. Terus setup ini kita bicara berandai-andai. Kalau berandai-andai kita sudah mulai dengan kegiatan tatap muka. Apa yang ingin dilakukan pertama kali sama Bu Yohan? Kalau menurut saya yang pasti ya, kelas 7 karena saya guru baru juga, perkenalan kembali kan, tatap muka. Ya, perkenalan dulu, sharing, ya cerita-cerita waktu pandemi, ya seperti itu. Melakukan perkenalan ulang ya. Betul. Oke. Nah, kan jadi guru BK pastinya jurusannya juga BK kan ya.
Nah, kalau saya banyak masih beranggapan, ini anggapan saya, opini saya, masih beranggapan bahwa pada saat siswa masuk ke ruang BK atau berjumpa dengan guru BK itu masih beranggapan anak itu nakal, anak itu buat masalah, anak itu suka ya yang macam-macam. Nah, sebenarnya mungkin yang mendasar banget sebenarnya fungsi guru BK itu sendiri, apakah betul seperti yang saya ucapkan tadi? Oh, enggak, tidak begitu. Enggak semua murid yang masuk ke ruangan BK itu ada masalah. Enggak juga gitu ya. Enggak juga, emang harus apa guru BK itu guru BK itu harus masalah gitu ya. Kena masalah apa masalah itu enggak. Ya gitulah pokoknya gitu. Ya pada dasarnya guru BK kan namanya bimbingan konseling. Sebenarnya adalah wadah untuk berkonsultasi kan, ngobrol-ngobrol itu dasarnya. Nah, jadi buat teman-teman para siswa, pastinya siswa sih, untuk merubah mindset, yang punya mindset yang tadi saya jabarkan bahwa berjumpa guru BK itu anak yang nakal, bermasalah, itu hilangkan. Jangan takut masuk ke ruang guru BK. Dan sekarang ruang guru BK-nya ruang guru BK ya, ruang BK-nya itu baru dan insya Allah nyaman buat ngobrol-ngobrol, bisa untuk cerita, bisa untuk ya curhat, sekedar bercengkrama gitu di dalam ruangan. Boleh, siapa aja boleh masuk, boleh, asalkan ingat peraturan dan tata tertib gitu aja. Enggak cuma ada masalah Bu, saya punya masalah begini. Enggak harus ada masalah ke ruang BK, enggak. Cerita boleh, kita bersosialisasi boleh, ya? Kita siap jadi pendengar setiap hari, kecuali pada pas ada jam mata pelajaran itu tidak boleh. Maksudnya? Oh, pada jam ada pelajaran apa, gitu. Terus nongkrong di ruang BK itu sama aja numpang adem. Iya. Nah, kalau misalnya kan sekarang masih virtual, masih istilahnya jarak jauh. Kalau misalnya sekarang ini ada siswa atau orang tua yang ingin bercerita ke Bu Yowan via telepon atau video call, itu gimana? Ada. Oh, udah ada dan boleh juga, udah istilahnya dipersilahkan gitu. Persilahkan, boleh. Asal jangan di jam-jam istirahat ya. Gimana? Enggak, bebas kok. Oh, bebas. Waktu itu malam jam 9:30 lah. Nelpon, saya kira siapa gitu, ternyata orang tua cerita begini. Oh iya Bu, ya. Jadi nggak cuma siswanya yang bercerita, orang tua pun juga dipersilakan gitu. Ya paling enggak menjadi pendengar ya, walaupun pastinya yang namanya problematika apalagi orang tua pastinya biasanya lebih besar dibandingkan dengan anak muridnya atau anaknya. Ya pokoknya selama pandemi ini orang tua itu lebih salah satu lah ya, enggak ya, maksudnya beliau mewakili mungkin semua orang tua gitu ya, unek-uneknya gitu waktu itu cerita begitu. Masalah anak belajar di rumah. Bisa itu kacamatanya ngembun. Hah? Emang iya? Aduh, berapa ini Pak? Iya emang sih, pakai kacamata, pakai masker pastinya tuh, putih. 10 menit aja kita ngobrol. Emang iya? Iya. Oke, kita cukupkan ngobrol-ngobrolnya, tak terasa sudah 10 menit kita ngobrol. Nanti kita lanjut lagi di event yang mungkin berbeda. Ini hanya obrolan ringan. Sebenarnya saya dasarnya hanya memperkenalkan guru baru di MTS Negeri 6 Jakarta. Selamat bergabung Bu Yowan, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan pengetahuan buat siswa-siswi MTS Negeri 6 Jakarta. Ya syukur-syukur karyawannya juga boleh konseling. boleh. Kalau ke psikiater kan mahal. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.